teman-teman, kembali lagi di channel One Panca. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu yang inspiratif, yaitu Albert Simangunsong. Simangunsong ya? Ya. Simangunsong. Apa kabar, Bet? Sehat, Bang. Sehat. Apa kegiatan akhir-akhir ini? Kegiatan akhir-akhir ini adalah tidur-tiduran. Apakah efek dari pandemi ini? Apakah tidur-tiduran? Sebelum pandemi pun asik tidur-tiduran. Bagaimana pendidikan, Bet? Udah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah STH. Udah Sudah STH. Syukurlah. Teman-teman mungkin tanya Albert ini apa ya, latar belakangnya apa ya? Albert ini seorang apa ya? Jadi biar saya jelaskan sedikit. Jadi Albert ini salah satu yang inspiratif masalah per-YouTubean ini kan, dunia per-YouTubean, yaitu musik-musik DJ rohani lah. Nah, yang saya tanya nih, sebelum perjumpaan ini udah beberapa kali kita jumpa ya? Iya, udah bisa masih dihitung jari, Bang, sebenarnya. Ya. Kalau nggak salah, tahun berapa itu yang kita perjumpaan pertama di Tarutung ya? Di Tarutung sama Bang Firdaus. Iya ya. Pada saat itu gimana dia kameramen kami loh. Ya, sebagai budak masih aku begitu. Jangan dibilang budak lah. Jadi gini, Bet, masalah per YouTubean ini ya kan, udah berapa lama terjun ke YouTube ini? Sebenarnya kalau terjun ke YouTube, Bang, kan udah lama. Dari mulai SMA pun udah, tapi belum terkenal di situ. Nah, maksudnya belum digiatkan ya kan? Belum digiatkan kali. Dulu masih syarat YouTube itu masih 10.000 viewers. 10.000 viewers. Syaratnya. Ya. Dan itu susah. Iya. Untuk mencapainya juga mustahil kali ya. Susah, mustahil memang. Sebelum ke YouTube? Palingan Instagram ya. Ya. Dulu sering main Instagram pada masa itu, kayak seberapa greget slow yang kayak gitu. Oh, gitu-gitu ya, yang dulu tenar-tenar gitu ya. Ya, tenar-tenar gitu, dan nggak terkenal juga gitu kan. Kan terkenal juga ya. Oke, selesai Instagram ya, ke kembali ke YouTube. Udah, situ-situ aja baliknya. Tahun berapa itu awalnya dimulai? 2016. Buka akun 2016. Ya, mulai agak serius 2016 di agak YouTube. Serius 2016 ya. Mulai belajar editing video melalui handphone. Oh ya. Ya, mulai dari situ. Kayak kita ini lah ya kan, melalui handphone gitu ya kan. Mulai dari situ terus sempat turun lagi, malas karena susahnya. Iya ya. Ya. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau menjadi seorang YouTuber atau editor itu gampang ya kan. Susah ya. Menggali ilmu karena bukan siapa-siapa gitu kan. 2015 itu kontennya dulu apa aja 2015 sebelum yang ini ya? Kegiatan sehari-hari. Ya. Ya, yang orang nonton apa sih gitu. Oh iya. Apa ini sih gitu ya kan? Gak berguna. Terus yang pertanyaan besar bagi saya itu, kok bisa lari ke sekarang ke akun DJ Rohani? Ke akun DJ Rohani ya? Sebenarnya belum ke DJ Rohani awalnya. Ya. Masih ke cover lagu Bukende. Oh, Bukende ya? Ya, pertama itu sebelum sekarang nama channelku itu ND Cover. ND Cover. Ya, awalnya itu ND Cover di kampus STT lah aku buat channelnya itu. Aku nggak pandai nyanyi. Ya. Nggak pandai alat musik. Ya. Hanya pandai, itu pun belajar dari YouTube juga. Ya. Cara editing video, editing audio, bikinnya mic pun belum ada, hanya sebatas handphone. Iya. Hanya sebatas handphone. Mulailah belajar dari situ. Yang pandai-pandai nyanyi seniorku ku ajak. Ayo dulu Bang. Gitu, yang penting belajar ya kan? Penting belajar gitu kan. Nanti kalau dicek pun video-video sekarang paling bawahnya itu ada hasilnya. Sangat jelek. Jadi nampak ya kan progresnya itu, nampak progresnya itu. Terus mulailah ke situ. Terus mulailah belajar sinematografi untuk memperbaiki, setidaknya di musik agak jelek, di video mendukung. Iya. Biar orang nonton 2 kali, bukan sekali. Gitu kan. Mulailah dari situ, mulai menabung, maksa mama beli kamera. Oh iya. Oh iya ya, pemaksaan ceritanya ini ya. Mak beli dulu kamera,
biar aku semangat untuk kuliah. Oh iya, ceritanya untuk kuliah. Untuk kuliah. Ceritanya untuk kuliah, ya. Ya, mudah-mudahan mamaku nggak nonton. Terus setelah itu dibeli, apakah langsung udahlah perbaiki visual aja dulu gitu? Ya, setelah itu dibeli langsung lah belajar dari YouTube juga kayak mana pengambilan video yang bagus. Iya. Yang mulailah lumayan penontonnya. Mulailah menarik. Yang pertama itu karena nama channelnya masih ND Cover. Ya, ND Cover. Terus pertama-tama lumayan penontonnya kan. Lama-kelamaan kok makin dikit. Gitu kan. Apa yang kurang? Oke, ganti nama. Nama channel. Gantilah nama channel itu menjadi Naposoni Debata. Oh, itulah perjumpaan kita ya. Ya, itulah perjumpaan kita di Naruto. Itu masih Naposoni Debata ya. Iya, benar. Mulai Naposoni Debata, bikin akun Instagramnya sekalian. Iya, benar. Ternyata Albert yang punya akun itu. Jadi teman-teman Naposo nanti kalau nonton itu, berarti abang ini toh gitu ya. Ya, mulailah dari situ. Ini sebenarnya sistem kelicikan yang gue bikin. Jangan kelicikan, kebijakan. Oh, kebijakan ya. beda itu beda. Kebijakan ya. Sistem kebijakan yang gue bikin. Itu kan banyak pastinya naposo HKBP yang ingin direpost. Ya. Tekniknya gue bikin, ku follow banyak biar di follow back. Ya, benar. Semakin banyak yang follow back, aku nggak tukang unfollow lagi. Untuk apa itu sama aja nya itu. Iya. Jadi udahlah mulai ribuan followersnya ini, udah mulai banyak yang ingin di-repost. Mulailah kemarin agak kerjasama sedikit sama akun-akun yang lain kayak Naposoni HKBP juga. Mulailah agak kerjasama dan kebetulan aku juga punya karya kan, bukan hanya repost doang. Ada juga karya yang ku upload sendiri, gitu. Mulailah chat satu persatu followers. Aku ngupload YouTube. Chat satu persatu followers, bagi link biar di subscribe. Jadi memang sistem ngamen juga. Iya. Namanya juga kita namanya belum terkenal kali kan. Benar ya. Belum terkenal kali. Mulailah ada progres ke situ, mulai agak cerah lah, terlihat masa depan itu ya kan. Per-YouTubean sama Instagram ini kan. Iya. Walaupun orang rata-rata nggak kenal aku. Secara langsung. Karena di balik layar. Karena di balik layar doang kan. Karena yang palingan dikenal pun nama. Hanya sebatas nama. Itu pun sering diabaikan. Aku kan itu pun orang-orang tertentu bilang yang kenal ya. Yang kenal. Palingan mama, bapak. Teman-teman yang lain bilang ya kan. Selesai Naposo Debata. Mulailah aku belajar yang namanya FL Studio. Nggak mungkin aku hanya start di situ aja. Hanya mengandalkan orang main gitar, awak hanya sebatas mengedit sama ngambil video, kan? Mulailah di situ belajar FL Studio. Sebenarnya belum ada lari ke DJ. Belum ada ya. Belum. Yang penting belajar dulu bikin musiknya. Itu hanya sebatas kurang lama 6 bulanan. Cepat juga ya kau belajar itu. Udah lama itu. Enggak terlalu cepat itu, karena gini, waktu aku kuliah pernah dikasih seri itu program itu kan, cuma karena ribetnya, karena nggak nyampe di otakku, malas aku, karena memang nggak ada kemauan pada saat itu. Aku pun gitu bang, yang nggak pandai basic musik aslinya, tiba-tiba di sini bingung jadinya kan. Tapi kok ada kemauannya, gitu, beda kita. Aku nggak dulu pada saat itu malas tahu, buang aja gitu ya kan, supaya sampai sekarang nyesal jadi. 6 bulan mulailah bikin musik. Yang pertama paling gampang itu musikku berbaur-baur reggae lah. Reggae ya? Ya reggae, agak-agak ke situ. Karena itu yang paling gampang menurutku. Yang paling gampang. Terus mulailah ajak lagi beberapa kawan mainnya dari aku musik, dia tinggal audio. Mulailah, mulai nampak nih. Mulai nampak. Terus berpikir lagi aku, apa yang beda dari yang lain gitu? Benar. Ya kan? Jangan meniru ya kan? Ya jangan meniru. Apa yang beda dari yang lain? Dan kebetulan aku mahasiswa STT pada masa itu kan. Kalau aku bikin DJ rohani sebenarnya masih dikit dan bahkan masih belum seberapa lah, masih bisa dihitung jari yang bikin DJ rohani ini kan. Mulailah ke situ.
Walaupun pada awalnya ada yang nantang, ada yang pro dan kontra ya. Pro dan kontra. Kenapa lagu Rohani dibikin remix DJ gitu kan? Ya aku nggak terlalu masalah. Mungkin pemikiran orang itu yang terlalu jelek sama DJ ini kan gitu kan. Bahkan di album pertamaku DJ Rohani itu sempat viral di TikTok. Oh gitu ya? Ya. Dan itu yang bikin juga channelku melambung tinggi pesat karena viralnya itu. Dan kau juga terdorong ya? Terdorong ya, nggak apa-apa lah, makin yang penting banyak viewers gitu kan. Benar. Yang penting berkarya aja dulu ya kan? Berkarya aja dulu. Terus bagaimana tanggapanmu setelah ya ini baru-baru nih kau masuk ke pasar inilah kan? Iya. Kita buatlah dulu ini pasar, satu bentuk pasar. Tiba-tiba ada cercaan gitu kan? Padahal kita masih anak-anaknya belajar mau bikin, mau kemana arah nih musik ini, tiba-tiba pasti diupload di cerita kita, kan pasti down. Gimana tanggapanmu terhadap komen-komen aku nggak gitu? terlalu peduli kali bang. Iya ya? Ya aku nggak terlalu peduli kali berapa yang dislike, berapa yang maki, palingan hanya ku like dan ku love. Nggak terlalu respon ya? Nggak terlalu respon kali, dan bahkan juga kalau diperiksa kawan-kawan juga jarang aku membalas komentari, palingan hanya like aja. Tapi yang penting itu ku baca. Apa respon-responnya para komentator netizen gitu kan. Tapi kan gini, setelah kau buat apa itu musik DJ kayak gini, bukan artian kalau pandangan aku kan, bukan suatu yang alay. Banyak musik DJ yang alay. Ngerti nggak? Paham nggak yang aku bilang? Ini kan nggak terlalu asik, artinya nggak terlalu berlebihan. Ada kan kita mengcover satu lagu itu mengurangi nilai lagu itu. Jadi ini ku tengok ya karena masih di ranahnya. Hanya sebatas mengremixkan bang, bukan mengubah total lah. Sebenarnya bukan mengubah total. Palingan aku hanya memperindah nada. Tapi genrenya tetap diremix DJ. Aku hanya ingin mengubah mindset pikiran itu bang. Kalau dengar DJ jangan langsung ke dugem. Kalau dengar reggae jangan langsung ke narkoba ya. Semua musik itu sama gitu. Benar. Hanya untuk memperindah. Dan sebagai orang Kristen kita nggak ada batasan dalam memuji Tuhan. Benar. Nggak ada batasan. Nah, jadi jangan berpikir lagu ini nggak bisa di-DJ-kan, lagu ini beda ya. Aku hanya men-DJ-kan, meremixkan lagu rohani, bukan lagu liturgi. Benar. Bedanya lagu rohani sama liturgi kan dipakai untuk peribadahan. Itu nggak mungkin. Ku remixkan. Karena itu kados kudus. Benar. Kalau lagu rohani kan bisa didengar kapan saja, di mana saja. Dan tujuannya untuk merilekskan pikiran kita, jadi tersentuh hati kita, gitu kan. Kalau masalah suka atau nggak suka ya mungkin ada yang nggak suka DJ rohani, ya pikir larinya ke genre rohani yang lain misalnya kan, ke reggae rohani, ke pop rohani gitu kan. Dan jangan kau cela gitu ya kan? Dan jangan dicela gitu. Aku setuju. Kalau misalkan kayak aku lah penikmat di YouTube ini. Kalau memang genre untuk di pop, ya aku cari otomatisnya pop kan? Pop. Ya kalau memang istilahnya kau nggak suka DJ atau reggae, ya skip gitu. Banyak. Aku setuju nilai moralnya gini. YouTubemu ini kan salah satu untuk menarik jiwa lah. Aku bilang ada orang kayak gini, yang notabene yang kau bilang itu pandangannya kalau memang untuk DJ itu ke dugem gitu kan? Ke dugem. Jadi ada orang itu mengekspresikan dirinya. Ya enggak, kalau kita kan kalau di gereja lah, dulu di gereja pasti lagunya kayak agak pelan atau segala macam apanya. Jadi orang pun jadi bingung kan mengekspresikannya. Tapi kalau melodi di sini, mungkin lah dulu dia gini-gini. Tapi kan itulah ekspresi dia untuk artinya mengingat yang komandan di atas ya kan? Itu sih aku mau. Dan harus diingat DJ yang ku bikin untuk rohani ini nggak terlalu berlebihan kali. Benar itu aku setuju. Untuk berlebihan kali dia. Nggak ada nada-nada yang ditambahi alay gitu. Palingan ya nada sesuai dengan intronya, refnya gitu kan. Dan masalah ketukan palingan ya itu bebas kan, namanya remix gitu kan. Ya palingan itulah bang untuk ke DJ ini berkembangnya di situ. Dan disitulah ku ganti nama channelku itu menjadi The Barbarian Faith. Karena kalau pakai Naposoni Debata aku
aku nggak terlalu bebas. Iya, terkesannya cuma ada satu sekte aja. Iya, satu sekte aja. Kan? Jadi ku gantilah dia The Barbarian karena aku channelnya barbar gitu kan. Oh gitu itu ya filosofinya ya. Iya, kenapa The Barbarian? Kenapa barbarian? Ya. Karena channel gue ini barbar gitu, bebas gitu kan untuk berkarya. Bener. Aku punya itu The Barbarian itu apa ya? Gitu. Aku mana nanya itu dia tadi. Rupanya itu barbar ya. Iya, barbar. Dalam arti barbar bukan yang negatif ya. Kita ke positifnya ya. Barbarhiannya sebenarnya itu. Bahasa Batak, barbarhian. Ya. Kalau bahasa Indonesia? Iya, barbar sekali gitu kan. Barbar sekali. Itu sebenarnya. Jadi di Barbarian setelah tadi buku dari akun buku ND Cover. Iya, ND Cover. Terus Naposone Debata. Terus sama terakhir ini ya. Iya, terakhir ini The Barbarian. The Barbarian itu awalnya untuk di Zeroan ya kan? Di Zeroan. Itu udah 2 tahun ya? 3 tahun? Belum nyampe lah ke 3 tahun. Palingan jalan-jalan 2 tahun. Mau ke 3 tahun lah bang. Iya, mau ke 3 tahun ya? Iya, mau ke 3 tahun. Nah, jadi pasti kan mungkin orang-orang yang nonton channelmu pasti tengoknya kan ya yang asik-asiknya aja ya kan. Tapi aku mau tengok istilah tantangan dari seorang Albert yang alami selama dunia per-YouTubean ini apa sih? Tantang selain yang tadi untuk mengubah genre atau untuk mengubah karya itu itu ya oke lah, itu memang itu tujuan kita. Tantangan paling berat lah. Siapa tahu nanti teman-teman yang nonton bisa dapat tipsnya ya kan, supaya nggak putus asa. Tantangan yang paling berat sebenarnya adalah itu mempertahankan konsisten. Iya, aku setuju. Ya. Betul. Jadi kawan-kawan pun mungkin yang ingin main di YouTube, main di manapun itu, hobinya tadi TikTok gitu ya. Entah di TikTok, Instagram. Awal-awal mungkin kita semangat, tapi lambat laun jadi down karena penonton semakin kurang. Ya itu kita harus mempertahankan konsisten. Iya benar. Karena sistemku gini bang, mau sedikit atau banyak pun penonton, aku bukan melihat jumlah penontonnya. Aku hanya ingin berbagi. Dengan karyaku, aku bisa karya di sini, aku berbagi. Di situ. Gitu. Yang kedua itu sebagai simpananku. Sebagai simpananku, investasi. Mungkin suatu saat aku pasti tua kan, pasti tua, anak cucuku melihat, oh ternyata Pungi ini bapak ini pernah main di sini gitu kan. Iya. Selain investasi ekonomi, investasi sosial juga ada kan. Seperti yang Albert bilang tadi, contohnya di hari tua tiba-tiba nanti, oh mungkin dulu ya gini-gini kan. Nah, gitu. Jadi ada apa gen, ya kan? Dapat tahu sebagai bisa warisan. Iya, benar. Terus yang kedua tantangannya yang palingan ya pernah aku kena hack. Ya. Nah itu dia. Akunku pernah kena hack, hilang selama 1 bulan lebih dari peredaran. Stresnya minta ampun. Tahun lalu ya? Ya tahun lalu. Itu sekitaran bulan-bulan 1 lah itu. Iya. Tahun lalu ya. Iya. Itu gimana menanggapi itu? Stres bang. Nggak selera aku makan gitu. Oh, gitu. Karena gini, perjuangan gitu yang udah lama kan. Iya. Kok subscriber yang 30 ribuan lah yang kena gitu kan. Kenapa enggak 100 ribuan aja gitu. Kenapa aku yang kena gitu ya kan? Kenapa aku yang kena gitu. Yang memuji Tuhan channelnya kena gitu kan. Iya. Yang orang sembarang aja bisa ini kan masih lanjut bilang. Itu dia bang. Tapi mulailah aku tengok kayak mana sih caranya dapatkan kembali. Sempat berpikir gini, ya udahlah bikin channel baru aja lagi. Sempat ya? Ya sempat. Terus? Atau dua pilihannya? Sampai sini aja lah. Malas. Udah kecewa. Antara putus asa dengan apa yang tadi yang terakhir? Mau mengubah channel gitu ya? Ya mau bikin channel lagi yang baru gitu. Tapi kok bisa apa? Oh kemarin aku nonton di tutorial YouTube kemarin cara dapatkannya. Kemarin kan sempat ku email YouTube dari kreatornya, dari apanya itu. Email kreator YouTube-nya itu nggak ada respon lama-lama kayak gini. Ku tontonlah satu video, rupanya mengambilnya itu melalui AdSense. Dan kebetulan emailnya ini kan masih ada lengket itu. Pemberitahuan pembayaran dari AdSense-nya. Itu ada kode pembayarannya. Nah, dari situ aku selamatkan. Seminggu lagi balik. Gitu. Bersyukurlah bisa lagi. Yang pertama pikiranku karena videonya hilang.
udah kena hapus, nggak apa-apa lah, yang penting channelnya dapat. Iya. Gitu kan. Ternyata hanya di private aja. Ah. Hanya di private aja, balikkan lagi. Iya. Ya walaupun penontonnya drastis sekali berkurang dari yang biasanya per 48 jam itu dapatku ber-80.000 view. Per 48 jam ini jadi 30.000 view per 48 jam, bahkan 20.000 view, tapi nggak apa-apa lah gitu. Yang penting akun ini kembali ya. Akun ini kembali lagi, ya palingan kita lagi yang cari penonton lagi kayak mana. Gitu. Iya. Jadi itu teman-teman yang memulai karir di per-YouTubean, artinya banyak hal-hal yang harus kita pelajari, baik dari teknik kita untuk per-YouTubean ini. Dan ini salah satu adalah hal yang paling besar ya, yang menurut saya masalah hacker, karena udah beberapa teman-teman yang YouTube saya yang kena seperti ini. Jadi ya dengan adanya Albert, dengan adanya Heri juga bisa kita nanti belajar sama-sama untuk mengatasi hal seperti ini. Udah berapa kali kena? 2 kali. 2 kali ya? Ya. Yang terakhir? Yang terakhir ya karena email itu. Hacker ini datang dari email, kita klik email, kita balas ya. Kena hack juga gitu kan. Iya. Jadi ya janganlah sembarangan. Kalau main YouTube pun ada yang berbau-bau endorse gitu. Iya. Iklan, nggak usah lah terlalu diapakan kali. Jadi awalnya itu gimana itu? Karena adanya email yang masuk makanya. Iya, karena ada email yang masuk, ada gitu dia tertarik sama channel saya, dan itu pertama kali aku mendapatkan email seperti itu, jadi nggak terlalu paham kali kan. Ya, diklik aja lanjut kayak mana. Rupanya subuh-subuh hilang semua ya. Hilang semua. Pas buka YouTube kan, pas mau pengen nonton gitu kan, kok keluar sendiri gini. Iya. Udah hilang lah gitu. Jadi biar agak kita agak hati-hati lagi ya ke depannya, agak selektif lagi kawan-kawan pun teman-teman. hati-hatilah lagi. Iya. Karena modus-modus ini banyak kali kan. Iya. Apalagi sekarang kan gampang sekali akun-akun kita ini diretes oleh orang hamba-hamba yang gelap-gelap itu. Jadi untuk tujuan Albert ke depannya apa nih untuk khususnya di YouTube ini? Ada nggak gebrakan di waktu-waktu dekat ini? Mungkin untuk ke depan ini aku bakalan jarang mainnya di remix sekarang. Lebih ke arah musik-musik yang berbau reggae Papua, reggae Timor, tapi yang berbau rohani juga. Nanti ke depannya untuk teman-teman ya subscribe lah channelku biar tahu. Apanya channelnya? The Barbarian Fate. Linknya ada di bawah. Nanti aku masukin ya. Jadi teman-teman saling mendukung nih. Orang-orang timur juga. Orang-orang timur kan kemarin adanya kawanku yang anak Deli itu. Pandai dia ngirim gitu kan. Maka aku bilang, kapan lah Albert ini aja aku. Jadi aku pengen kali diajak dia rupanya ya. Ada mungkin waktunya ya. Kita berharaplah sama Albert. Itulah targetku mungkin ya sebelum nyampe ke pendeta, mudah-mudahan lah tercapai 100.000 subscriberku nanti. Sekarang masih ke 54, 53. Amin, pasti 54. Pasti gitu. Tercapai. Mudah-mudahan tercapai. Biar semakin enak. Ya, hidup itu juga semakin enak ya kan? Akunya. Semakin ringan hidup itu ya. Enggak. Itu hanya bonus itu. Iya, bonus. Yang penting berkarya dulu ya kan? Jadi jangan teman-teman, yang hidup ini ada target. Cuman kalau memang untuk masuk ke YouTube jangan dulu mulu-mulu ya, jangan langsung lihat hasilnya dulu. Yang penting prosesnya dulu ya kan? Albert loh 2016, sekarang 2021, 5 tahun seperti ini. Jadi banyak kan liku-likunya gitu. Nah, selain dari Barbarian, ada tuh channel kedua. Apa tuh? Khusus channel apa itu? Tolong dijelaskan sama teman-teman yang nonton itu. Atau itu yang iseng-iseng atau bagaimana itu? Itu hanya iseng-iseng aja itu. Kerinduan ke musik-musik Batak gitu. Ya sekali-sekali remix lagu DJ Batak lah, DJ TikTok, DJ apa gitu. Hanya mengasah kemampuan aja. Oh iya. Namanya DJ Comel. Jadi teman-teman. Karena aku comel gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat kalau khusus di Rohani nanti ada The Barbarian. Terus nanti yang kedua ada DJ Batak juga yang DJ Comel ya. DJ Comel. Artinya sambil mengasah skill gitu ya kan. Sambil mengasah skill kemampuan. Ya kita dukunglah teman-teman kita yang terjun ke dunia YouTube ya kan. Dan satu lagi, jangan berpikir kalau
bikin di musik itu ya tinggal kayak gini langsung siap enggak. Iya. Kita harus siap berubah ya. Paling cepat aku Bang bikin satu musik itu sekitaran 5 jam. 5 jam ya. Itu udah selesai? Udah. Itu kayak mana kau mengelolanya atau enggak, istilahnya kayak aku kan kadang gini, kalau enggak dapat idenya ya aku tinggalkan aja. Itu kau paksakan atau gimana? Aku tergantung mood Bang biasanya. Kalau enggak lagi ada konsep tapi enggak mood ngerjakan ya enggak aku Dan kerjakan. dipaksakan ya? Sama sekali enggak aku kerjakan. Tapi pas ketika ada mood sampai siap aku kerjakan. Sampai sih 5 jam ya? 5 jam. Enggak sakit. Walaupun ada sesi istirahatnya gitu. Iya. Enggak sakit, maafkan enggak sakit otaknya untuk mengelola itu. Ya terkadang hampir gila lah gitu. Iya. Tapi yang namanya kan janganlah ditunda-tunda pekerjaan, tanggung-tanggung gitu. Benar-benar. Sekali siap. Iya. Ya. Benar, aku setuju tuh. Kalau kita istilahnya kalau misalkan tinggalkan sebentar, nanti beda lagi kan? Ya beda lagi. Beda lagi nggak itu lagi pemikiran di awal gitu. Iya. Jadi untuk apa yang terbaru nih? Apa yang harus di-up ke YouTube? Ada terbaru mau diupload itu musik lagu Kidung Jemaat nomor 53 bersama dengan Pendeta Firdaus Hutasoid. Oh ya, kita harus dukung ya teman-teman. Perbanyak kolaborasi itunya. Ya, nanti kapan-kapan kita gitu, apalagi nanti kan genrenya udah baru seperti yang dibilang Arbe, udah kayak ada timur-timuran. Nanti kita saling komunikasi lah sama teman-teman yang di timur ya kan. Mudah-mudahan bisa gitu. Mudah-mudahan kawan yang di timur pun suka lagunya. Iya benar. Atau nggak suka bisa dicaci gitu. Oke teman-teman, jadi banyak nih apa yang kita dapatkan ilmu dari Albert. Banyak itu Bang. Banyak. Karena menurut aku gimana lah ya? Berguna itu Bang. Berguna? Oh ya berguna, salah. Perjuangan itu 2016 loh dengan berbagai akun yang berbeda ya kan? Iya. Dengan berbagai strategi dan kebijaksanaan. Oke Albert, buat teman-teman yang ada di luar sana bolehlah sharing-sharing satu kata dua kata yang nonton YouTube ini. Untuk kawan-kawan sekalian, bukan berarti basicku di teologi aja jadi aku ke rohani, bukan berarti gitu kan. Ya kawan-kawan juga ya apapun hobinya, selagi masih banyak orang yang menggunakan YouTube, TikTok, Instagram, pasarannya di situ. Itu kan hanya media pasaran sebenarnya. Jadi pergunakan, siapa tahu kesuksesan kalian di situ kan. Iya benar. Hobi itu harus diasah gitu. Walaupun talenta itu bisa diciptakan. Iya benar. Talenta bisa diciptakan. Talenta itu bisa diciptakan. Iya. Dan bisa dikembangkan gitu. Iya. Menurutku menurutku gitu. Tapi ya dimanfaatkan aja, jangan mudah putus asa, tetap di konsisten yang pertama. Di konsisten pertama ya? Ya, konsisten yang pertama kita berapi-api, bahkan sampai berasap-asap gitu kan. Iya. Itulah, walaupun aku masih belum di fase atas, masih menuju ke situ, masih dikit lah dibandingkan YouTuber yang lain kan, benar. Masih sebelum seberapa, masih secuil gitu. Orang udah ada di sini, kita masih di sini sebenarnya. Sebenarnya dia merendah guys, tapi ya sudah lah ya kan. Albert ini udah di bagiannya itu gitu. Jadi setelah ini, oke lah dulu ini di bagian per-YouTubean, masa depan ke depan gimana? Atau mau nikah atau gimana? Mau melanjutkan sekolah lagi, pendidikan? Mau nikah, pastilah mau nikah Bang, tapi nggak tahu kapan gitu kan. Apa dulu? Kedepannya gimana? Selain per-YouTubean inilah dulu. Kedepannya nanti mudah-mudahan lah menjadi pendeta yang baik aku gitu kan. Ya, pendeta yang baik ya. Pendeta aku loh Bang, mau jadi pendeta aku ini loh. Udah mau jadi pendeta ya. Gimana nanti rasanya kalau misalnya pendeta aku kayaknya YouTuber juga ya pendeta gini gitu kan. YouTuber itu hanya hobi Bang. Iya. Pelayanan itu nomor 1 juga tetap. Jangan lupakan itu. Panggilan itu ya. Panggilan itu. Jangan lupakan yang pertama kali datang gitu, yang pertama kali menjadi pendeta, walaupun calon pendeta dulu. Itu yang utama ya. Dulu ya, gitu yang. Itu udah gimana progresnya itu? Kebetulan untuk ke depannya aku bakalan magang. Jadi semoga apa ya pelayanannya semakin
baik ya. Semakin baik lah dulu kita bilang. Ya. Atau semakin sukses. Kalau dibilang sukses nanti kan itu kan bagian yang di atas yang kasih kita. Ya, bonus itu ya kan? Bonus itu. Itu hanya bonus. Ya. Jadi setelah tadi selesai pendidikan di STT, terus mau magang, nanti kan magangnya di kantor. Ya. Nggak ada rencana untuk melanjutkan pendidikan. Dan kebetulan aku bukan yang terlalu manusia super pintar kali yang suka belajar. Iya. Mungkin kalau ke pendidikan S2 ada, tapi nggak sekarang lah gitu. Sekarang? Nggak sekarang. Nggak ke ini. Tapi untuk ke S2-nya mungkin aja melanjutkan ke MTH gitu kan. Ya pasti adalah siapa yang nggak mau menjadi S2 gitu. Kenapa nggak magang di langsung bagian penginjilan? Kenapa mesti di kantor? Berkena dia ke masyarakat gitu, ke jemaat gitu. Kalau itu sih, kalau dibilang pengen ke jemaat, pengen juga. Aku siap, mau dimanapun siap gitu. Tapi ya yang diminta, ada yang minta aku untuk magang di sini, ya kenapa enggak gitu kan. Sekali ke kantor dulu merasain. Kalau di Huria udah pernah. Udah pernah ya? Praktek gitu. Selama 3 bulan, 2 bulan, udah pernah gitu. Magang itu kira-kira berapa lama nanti itu magang itu? Kalau magang sih bang sampai ujian LPP. Ujian calon pendeta. Sampai itulah mungkin. Oh gitu ya. Mungkin ada sekitaran jadwal selang waktunya setahun atau 6 bulan gitu. Terus nanti kalau udah kalau kita bilang peneguan ya? Peneguan? Ya. Kalau penabalan penabisan. Iya, penabisan gitu kan? Iya. Udah siap nanti melayani dimanapun. Harus siap bang. Harus siap ya. Harus siap kalau untuk itu. Kayaknya Albert ini kan orang yang fight juga ya kan. Kita harus fight ya kan. Harus fight dalam dirinya iyalah. Oke. Masih ada yang mau kau bilang? Oke, untuk kalian semua kawan-kawan, kalian dukung dulu channelnya Bang Panca ini. Iya. Biar langsung cepat dia menuju ke 1000. Biar langsung datang iklannya. Amin. Ya, amin. Jangan nonton doang, subscribe kagak gitu. Subscribe doang, share kagak juga. Kita cuma yang udah nonton bilang ya kan. Kita udah bagi ilmunya. Ngedit itu lama loh. Ini durasinya ini ada sekitaran 30 menit, 20 menit. Itu capek ngeditnya itu. Paket lagi. Ini minimal ini 1 giga ini nanti uploadnya di YouTube. Ya kan. Beli paket lagi bilang atau beli wifi lagi. Iya. Ini tolong lah untuk kawan-kawan, saudara-saudara. Jangan channel-channel yang lain kalian dukung, saudara kalian enggak kalian dukung gitu. Iya. Jangan lupa nanti ya. Di-share juga ya. Share juga. Oke teman-teman. Demikianlah perbincangan kami dengan Albert. Semoga bermanfaat dan pastinya bermanfaat ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat loh. Pasti bermanfaat. Nanti kita kembali lagi ke bincang-bincang yang lainnya dengan orang-orang inspiratif. Dah.